Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti, guru sejarah di SMA Negeri 1 Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya melakukan uji kinerja atau UKIN di SMA Negeri 1 Lendah, kelas 10 MIPA 4, KD 3.4, Sejarah sebagai Ilmu, Peristiwa, Kisah, dan Seni. Untuk lebih jelasnya dapat disimak dalam video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semangat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Anak-anak semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat? Tidak. Nihil ya. Ayo Mas Noval dipimpin doa terlebih dahulu untuk pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma waryughni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga diberikan kelancaran untuk pagi hari ini. Ya. Kita sebelum mulai ke pelajaran, kita ini dulu ya. Untuk memberikan semangat kita gitu. Jadi pagi ini kita bernyanyi dulu. Kira-kira Mas Noval mau nyanyi apa? Nyanyi yang semangat. Ya, apa? Apa ya? Garuda Pancasila, bagimu negeri. Ya boleh ya. Oke, kita nyanyi Indonesia Pusaka aja berarti ya. Ya, ayo Mas Noval dipimpin Indonesia Pusaka. Semuanya berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Sudah siap pelajaran pagi ini, anak-anakku semuanya? Ya. Ada yang belum siap pelajaran pagi ini?
Tidak ada ya, semuanya siap ya. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Juni 2023. Selasa ya, 13 Juni 2023. Kita akan melakukan pembelajaran sejarah sebagai ilmu peristiwa, kisah dan seni. Karena kan minggu lalu kan kita sudah belajar tentang apa itu pengertian sejarah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan hal tersebut. Ada yang masih ingat? Sejarah. Nah, atau ada yang masih ingat apa arti sejarah itu sendiri dalam bahasa Arab misalnya? Ya, ada yang bisa? Ayo Mas Andi, Mas Andi. Sejarah dalam bahasa Arab yaitu sajarotul yang berarti pohon. Ya, sajarotun yang berarti pohon. Nah, apakah ada yang bisa menjelaskan kenapa kok pohon? Kenapa kok pohon gitu? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Ya. Yo, depannya Mas Andi, yo. Karena pohon itu mempunyai akar-akar Yang kuat, yang kokoh. yang bercabang. Oh iya. Oh iya, berkembang. Terima kasih untuk Andi dan Mas Fajri. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar tentang sejarah sebagai ilmu peristiwa, kisah, dan seni. Minta tolong Mbak Vidya, tolong dihidupkan proyektornya terlebih dahulu. Terus dibuka. Ini. Nah, itu aja. Oke. Oh, terima kasih untuk Mbak Vidya ya. Nah, yang akan kita bahas berkaitan dengan sejarah sebagai ilmu peristiwa, kisah, dan seni. Kenapa kok sejarah itu bisa dibilang berilmu, atau sejarah itu bisa dibilang sebagai sebuah peristiwa, dan sejarah itu juga bisa dibilang sebagai suatu kisah atau bahkan seni gitu. Nah, pernahkah kalian gitu memiliki peristiwa sesuatu yang terjadi pada kalian dan masih teringat sampai dengan sekarang? Pernah terjadi dahulu, terus teringat sampai dengan sekarang. Ada? Ya, Mas Noval? Saya pernah punya peristiwa yang tidak bisa dilupakan. Iya. Jadi dulu pas masih kecil, saya itu sekolah di PAUD. Iya. Terus pas itu guru saya lagi ngajarin olahraga. Terus saya kan dulu nggak tahu guru. Sebenarnya gurunya saya tendang ini. Saya masuk ke ingin sampai sekarang. Jadi ya itu sejarah saya. Oh ya, terima kasih, tepuk tangan buat Noval. Ya, terima kasih Mas Noval sudah berani menceritakan tentang sejarah hidupnya. Terus itu minta maaf nggak sama gurunya? Ya minta maaf, tapi gurunya sekarang sudah tiada. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ibu guru atau Pak Guru? Ibu guru diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mau cerita lagi? Yang perempuan yuk, cerita. Oh, Mbak, yuk cerita yuk. Nama saya Arifah Mekuni. Ya. Sempat pas kecil main sepeda sama kakak. Terus ada temennya juga. Nah itu kan ikut-ikutan. Itu malah dibuat mainan jumping-jumping gitu. Saya yang di belakang, saya jatuh, diketawain sama temennya. Oh, iya. Terus itu malu banget sama temennya itu. Oh, iya, jadi udah jatuh malah diketawain ya? Yes. Kalau jatuh itu harusnya diapakan? Iya, ditolong tapi diketawain. Kalau sekarang itu ada temenmu yang jatuh, kira-kira kamu nolong atau ngetawain juga? Tapi dulu baru nolong. Ya. Kalau jatuhnya nggak begitu parah ya, inilah tetap ditolong lah, walaupun parah juga ditolong ya. Terima kasih Mbak Megumi ya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Megumi. Ya, terima kasih yang sudah disampaikan oleh Mbak Megumi dan Mas Noval tadi, merupakan bagian dari sejarah sebagai peristiwa yang tidak akan pernah terulang kembali. Sejarah sebagai kisah dalam kehidupan mereka, sebagai kisah mereka yang tidak akan pernah terulang.
sebagai ilmu kita dapat mengambil hikmah dari kisah kedua teman kita tadi, yaitu meminta maaf serta saling tolong menolong. Sedangkan sebagai seni kita dapat menuliskan cerita tersebut, misal di dalam diari kehidupan kita atau di cerita di web kita, misalnya kita dapat menuliskannya dari sudut pandang kita, bagaimana tentang penyesalan kita atau bagaimana tentang kita yang ingin meminta maaf gitu. Kita berdiri terlebih dahulu yuk, merenggangkan otot. Ya, ice breaking, kita tangannya ke depan semua. Ya, kita tangannya biar kita kalau mau nulis kan nanti mau bikin video juga kan, biar tangannya perenggangan gitu. Kita kibas-kibaskan juga. Ya, terus tepuk tangan 3 kali. Ya, tepuk tangan yang banyak. Terima kasih. Biar nggak ngantuk ya. Kita lanjutkan juga. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, tujuannya adalah menanggapi sejarah sebagai ilmu dengan baik dan benar. Jadi kita harus menggunakan sejarah itu secara baik dan benar. Mengidentifikasi sejarah sebagai peristiwa dengan baik dan benar. Ayo, nomor 3 dan selanjutnya dibaca, Mbak. Menganalisis sejarah sebagai kisah dengan baik dan benar, mengevaluasi sejarah sebagai seni dengan baik dan benar, menyajikan hasil analisis tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni dalam video dokumenter durasi maksimal 10 menit. Ya, yang akan kita lakukan ke depan adalah kita mau bikin video untuk dipresentasikan. Jadi membuat video itu berisi tentang sejarah. Videonya berisi tentang apa? Sejarah yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Minggu lalu sudah saya berikan tugas kalian untuk observasi ya, untuk observasi di tempat tinggal kalian. Nah, yang rumahnya galur ada enggak? Rumahnya galur? Oh ada ya. Tahu di Galur itu ada situs apa namanya? Pabrik gula Sewu Galur? Tahu? Tahu. Pernah ke sana? Yang pernah ke sana siapa coba tunjuk jari? Yang pernah ke sana? Loh, rumahnya Galur belum pernah. Pernah ke sana, Mbak? Lewat pernah lewat? Lewat Babrek pernah? Ya, tunjuk tangan dong yang pernah. Iya masa? Nah, tuh kan banyak kan. Yang SMP-nya SMP 1 Lendah ada? Enggak ada? Oh ada, Mas Ki ya, Mas Ki. Ya Mas Kiki, SMP Negeri 1 Lendah. Tahu nggak sejarahnya SMP Negeri 1 Lendah? Tidak tahu. Ada itu kan? Apa? Oh iya benar, ada bak memang di sana. Jadi di SMP Negeri 1 Lendah itu ada bak atau kolam-kolam itu dulu untuk merendam pohon nila atau tanaman nila. Tanaman nila ini tanaman yang digunakan agar apa? Pewarna atau digunakan untuk bahan dasar pewarna. Dan ini yang mengelola Belanda. Masyarakat di daerah Bumirejo itu dulu sampai Tempel, sampai mana? Bahkan sampai ke Jatirejo itu juga sebagian disuruh atau dalam tanam paksa. Ketika ada tanam paksa atau kultur sel-sel itu, masyarakat di sekitar sini itu disuruh menanam tanaman nila, dan pabriknya itu adalah yang sekarang digunakan sebagai SMP Negeri 1 Lendah. Itu pabriknya di sana. Dan di sana dulu ada orang-orang Belandanya banyak di sana. Terus diekspor ke Jerman atau bahkan ke Rusia, itu sudah dalam bentuk serbuk atau bubuk. Kalau sekarang mungkin tanaman nila itu sudah sangat jarang di sini, tapi masih ada. Di tempat nenek saya yang rumahnya Lendah itu masih terdapat satu tanaman nila, dan itu pohonnya itu cukup rindang gitu, sekitar 2 meteran. Terus ada ini bunganya berwarna pink dan ada bijinya itu atau buahnya itu kecil-kecil itu. Nah itu tanaman nila. Besok bisa kita survei ke sana ya, kita jalan-jalan untuk kunjungan sejarah. Oke. Nah, untuk peta konsep pagi ini yang akan kita bahas tentu saja adalah apa itu sejarah sebagai ilmu, sebagai peristiwa, kisah dan seni.
Kalau sebagai ilmu itu yang seperti apa toh? Jadi misalnya kita itu mau nulis sejarah, itu kan kita juga harus menggunakan metodologi. Jadi ada metodologinya, tidak ngawur gitu. Dalam menulis sejarah itu kita harus menggunakan metode dan itu real. Bukan yang karangan. Kalau karangan itu namanya cerita, ya kan, dongeng, karangan. Tapi kalau penulisan sejarah itu ada metodenya dan itu real. Misalnya kita mau nulis tentang pabrik gula Sewu Galor, berarti kita juga harus survei ke sana, mewawancarai orang-orang yang ada di sana yang mengetahui, bukan orang yang lewat sembarangan yang ada di sana terus kita wawancarai, bukan. Tapi orang yang berpenduduk asli di sana. Misalnya demikian. Terus misalnya tentang sebagai peristiwa sendiri, misalnya peristiwa yang terjadi di Sewu Galor, oh di sana pernah didirikan pabrik gula di eranya siapa? Eranya Belanda. Pada masa kultur stelsel di daerah Galor itu banyak ditanam tanaman tebu. Setelah tanaman tebu itu sudah banyak dan kultur stelsel digantikan dengan revolusi agraria atau undang-undang agraria, undang-undang sewa tanah. Maka di Galur itu, tanah di Galur itu disewa oleh perusahaan Belanda dan didirikan sebuah pabrik gula. Sebelum didirikan pabrik gula sebenarnya juga sama, di sana pengolahan nila juga. Awalnya adalah pewarna tekstil, tapi setelah itu digunakan untuk pabrik gula. Setelah pabrik gula hancur di era Jepang, baru digunakan untuk pengolahan padi. Kira-kira ada yang tahu nggak sejarahnya itu yang rumahnya sana? Nah, ini anak-anak zaman sekarang yang dibuka apa? Gadget. Ya, di gadget juga kamu bisa buka ini loh, sejarah juga. Ya, silakan dikeluarkan HP-nya ya. HP-nya dikeluarkan. HP-nya dikeluarkan, kita kerjakan yang tadi sudah saya share di grup. Pretestnya dikerjakan ya. Oke. Anak-anak sudah dikerjakan pretestnya yang Ibu kirim di Google Form? Sudah. Ya, mari kita cek siapa saja yang sudah mengerjakan. Oke, ternyata ada 27 responden yang sudah masuk. Apa aja Bu? Coba Bu. Ya, kita cek. Ada ini nama-namanya Ika, Gembita, Hanum, Naufal. Ayo yang belum segera dikerjakan. Ya, ini sudah mengerjakan. Ya, ternyata nomor 1 100% ya, benernya ya. Alhamdulillah. Ini nomor berapa? Nomor 4 ini 14,8. Ya, tidak apa-apa, nanti kita perbaiki sembari kita belajar. Ya, kita lanjutkan pretestnya, sudah selesai. Kita lanjutkan, kita lihat di sini. Pernahkah melihat gambar ini? Ya. Mana? Pasar mana coba? Babrek? Ada yang lain? Sarkliwon, ada yang lain? Iya, bener. Tepuk tangan dulu. Sarpon. Iya, pasar. Iya, itu adalah pasar Bangeran atau pasar Pon. Iya, pasar Pon atau pasar Bangeran. Yang letaknya ada di sebelah barat kita, ya kan? Ada yang rumahnya sekitar Bumirejo? Devi. Oh, Devi mana Devi? Ya, sekitar Bumirejo. Enggak, saya Barahan. Oh, Barahan, tapi sering ke pasar ini? Iya, beli apa? Jajanan. Oh, jajanan. Nah, tadi yang tahu pasar ini siapa, Mbak Devi ya? Ya, Mbak Devi sama pasar ini berapa kilometer? Kurang lebih 500 meter ke selatan. Oh ya, dekat berarti Barahan ya, dekat ya. Sering ke pasar ini ya? Iya, belanja apa di pasar? Biasanya jajanan sih Bu. Oh iya, tahu nggak bahwa pasar ini ternyata dibuat bersamaan dengan pasar Babrik? Belum tahu ya, sekitar 1883. Dan pasar ini masih orisinal untuk tiangnya. Tiang yang tinggi itu masih orisinal buatan Belanda. Ada beberapa pasar
yang di sekitar kita yang memang buatan Belanda, termasuk Pasar Bangeran dan Pasar Babrik, dijadikan sebagai kompleks untuk belanja para nona-nona atau noni-noni Belanda. Di situ ada yang terpasang masih ori juga, ada tulisannya, tampak nggak ini? Ya, apa tulisannya? Coba dibaca tulisannya. Nggak kelihatan. Berat Surabaya, Jogja, Tegal, Sukabumi. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa tempat ini atau jalannya itu dilalui untuk menuju ke Surabaya, terus apa? Jogja, Tegal, Sukabumi, seperti itu. Ini masih terpampang di Pasar Bangeran, iya masih sampai dengan sekarang, sampai dengan saat ini. Kita lanjutkan juga. Kita play video materi tentang sejarah sebagai ilmu peristiwa, kisah, dan seni. Halo sahabat sekolah media, ketemu kembali dengan saya Pak Kurangma. Kali ini kita akan mempelajari sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Nah, bagaimana pembahasannya? Ikuti terus video ini. Sejarah itu disebut juga ilmu tidak pasti. Kenapa? Karena hanya tidak termasuk ilmu alam. Ya, salah sih persepsi ini. Kenapa? Karena sama-sama memiliki metode dan juga objek penelitian. Ternyata cara-cara antara ilmu alam dan ilmu sejarah itu sama. Yang membedakannya hanyalah objeknya. Kalau sejarah itu adalah manusia, sedangkan ilmu alam adalah pada benda-benda tertentu. Oleh karena itu, ilmu alam menghasilkan hukum-hukum yang umum dan pasti, sedangkan sejarah menghasilkan generalisasi yang tidak sama dengan ilmu alam. Selanjutnya, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa memiliki ciri yaitu objektif dan juga bentuk. Objektif artinya itu adalah sebagaimana terjadi peristiwanya, tidak dibuat-buat, tidak berdasarkan skenario, atau tidak direka-reka, atau berdasarkan pemikiran tertentu, tetapi sebagaimana terjadi. Kemudian unik ini tentunya terjadi hanya satu kali. Kenapa? Karena sejarah tidak akan mungkin terulang persis dalam waktu dan tempat, tidak akan pernah bisa terjadi. Inilah yang dimaksud. Nah, sampai di sini, sampai di unik. Ya kan? Semisal kita melakukan uji coba praktikum biologi di pantai Rongkop misalnya, mencari alga di sana. Suatu ketika kita bisa mengulang lagi tidak? Bisa. Kalau kita melakukan peristiwa sejarah, terjadinya bom atom, wah itu terlalu mengerikan. Ya, terjadinya peristiwa Nabeso menembak atau menyatakan cintanya pada Ayang. Bisa terjadi beberapa kali Nabeso? Bisa. Tapi tidak akan pernah bisa sama karena kan waktunya berubah. Ya, waktunya itu berubah. Ada yang terjadi perubahannya. Atau semisal terjadi kecelakaan. Ya, ini semoga tidak terjadi ya dengan kita semua. Tapi semisal terjadi sebuah kecelakaan. Misalnya rodanya itu terus terpental karena nabraknya itu nabrak tiang atau tugu yang di tengah jalan di perempatan gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu nanti kejadiannya tidak akan terulang lagi. Semisal terjadi lagi pasti ada sesuatu yang berbeda. Jadi sejarah itu tidak akan pernah bisa terulang dengan sama lagi. Karena waktunya berbeda. Tahun itu terus berputar atau terus berjalan. Nggak mungkin tahun 2002 kembali lagi, ya kan? 3 tahun kemudian menjadi 2002 lagi. Jadi tidak mungkin. Atau 2023 untuk saat ini Selasa 13 Juni 2023. Terus nanti kita juga melakukan pembelajaran lagi seperti ini, pasti tidak akan pernah bisa sama, ya kan? Tidak akan pernah bisa sama persis. Itu yang dinamakan dengan sejarah itu memiliki sifat yang unik. Sejarah sebagai peristiwa. Nah, peristiwa masa lalu yang bagaimana sih yang bisa dikatakan sebagai sebuah peristiwa sejarah? Yang pertama adalah dia objektif. Objektif itu maksudnya adalah bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, bukan hasil rekaan ataupun hasil imajinasi. Ya,
Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau kita menulis cerpen itu bisa rekaan atau bisa karangan atau imajinasi atau khayalan kita. Tapi kalau menulis sejarah itu tidak bisa dengan khayalan, tapi harus menggunakan sumber yang jelas. Jadi dalam penulisan sejarah atau kamu mencatat sejarah peristiwa yang terjadi itu harus dengan sumber-sumber yang jelas, tidak dengan atas rekaan atau rekayasa. Secara objektif ya, bukan yang subjektif. Ada nama penting. Peristiwa itu harus mempunyai arti penting dalam ilmu pengetahuan kehidupan berbangsa maupun bermasyarakat. Fakta-fakta sejarah itu tidak hanya sekedar deretan angka-angka, peristiwa ataupun artefak saja, tetapi juga mempunyai nilai pengetahuan, nilai pelajaran dalam kehidupan masa kini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah adalah apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah diteliti oleh para sejarawan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan yang kemudian disampaikan secara turun-temurun. Nah, menceritakan sebuah kisah sejarah itu tentulah hasil dari penelitian ataupun berdasarkan dari fakta-fakta sejarah. Sejarawan tidak boleh melebihi batasan-batasan yang tidak menggambarkan realitas sejarah itu sendiri. Dan pembaca seolah-olah akan dapat masuk ke dalam suasana ataupun peristiwa yang digambarkan oleh penulis. Sampai di sini, setelah kalian tadi mendengarkan video paparan tentang materi, ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan berdiri. Perkenalkan, saya Ahmad Bumi, mau tanya contoh sejarah sebagai seni di lingkungan. Oh iya, terima kasih untuk Mbak Megumi. Ini kita misalkan ya, sejarah sebagai seni di lingkungan sekitar kita, yang ada di dekat-dekat kita. Nah, sejarah sebagai seni itu sendiri tadi menggambarkan bahwa, saya contohkan aja langsung, misalnya ke daerah Galur, kita bergeser 1 kilo dari sini, yaitu di daerah Galur ada X atau situs pabrik gula, X pabrik gula Sewu Galur. Di sana ada rumah-rumah Belanda, masih berjajar utuh sampai sekarang. Ada bangunan makam atau kerkofnya yang juga masih ada yang utuh ya, walaupun itu ada yang sudah gompel atau rusak. Nah, apakah seni bangunannya itu sama dengan bangunan yang di daerah sekitar? Beda kan? Seni bangunannya memiliki seni bangunan yang artistik atau bangunan berbentuk Eropa. Jadi ini salah satu contoh aja yang di sekitar kita. Ada banyak sekali. Sejarah sebagai ilmu kita bisa menuliskannya. Sejarah sebagai peristiwa, misalnya tadi sudah saya sampaikan peristiwa tentang pabrik gula atau peristiwa tentang pabrik nila, yang jaraknya memang nggak jauh dari rumah kita atau dari sekolahan kita, cuma 1 kilo masing-masing. Sejarah sebagai seni sendiri, kalau di ex pabrik nila di SMP 1 Lendah itu seninya apa? Ada terowongan besarnya di sana. Terowongan besar ini menghubungkan, itu ada di pojokan sebelah utara SMP 1 Lendah itu, di pojokannya itu ada terowongan besar. Itu bikinannya Belanda, dan kita amati nggak ada yang terowongan itu mirip dengan terowongan di sekitar sini. Ya, berbeda. Itu juga seni artistiknya Belanda, memang berbeda. Itu. Oke, cukup ya sampai di sini ya. Kita bentuk kelompok sekarang. Ini sudah berkelompok masing-masing? Ya, kita bentuk kelompok. Nah, tugasnya adalah kalian membuat video. Kemarin sudah saya instruksikan, sudah dibuat videonya? Sudah? Ya, sudah, nanti tinggal dipaparkan ya videonya ya. Masing-masing kelompok silakan dikerjakan LKPD-nya, ditulis nama dan ketua kelompoknya. Ya, ditulis nama dan ketua kelompoknya. Ya, silakan ditulis nama dan anggota kelompoknya atau nama ketua kelompoknya. Tulis saja langsung.
Ayo ditulis namanya dan deskripsikan kemarin bagaimana kamu membuatnya. Ada yang ke pabrik gula ya? Iya. Ada yang kunjungan ke SMP 1 Lendah kemarin? Ada. Ya, kelompoknya Gabriel. Iya. Gabriel. Yang ini kemana Mbak kemarin? Ke pasar. Oh iya, Pasar Pon. Ini Pasar Bangeran ya. Pasar Pon. Yang ini kemana? Pasar Babre. Ya, di Pasar Babre. Sudah mengunjungi, juga melihat-lihat di sana. Atau pas pasaran ke sananya? Enggak. Oh, pas sepi ya. Iya. Foto-foto. Luas. Oh iya, jajan mie ayam di sampingnya enggak? Sama es buah. Yang sini kemarin jadi ke Karangkemuning. Ibu kota Kabupaten mana? Kabupaten Karangkemuning ya. Ya, ibu kota Kabupaten Karangkemuning. Ibu kotanya di Brosot. Masih ada situsnya, kemarin udah difoto di sana. Oh iya, bagus sekali. Silahkan dituliskan, dibuat videonya. Ya, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Tadi sudah bekerja bersama kelompoknya dan kemarin juga sudah melakukan riset ke beberapa tempat yang ada di sekitar kita berkaitan dengan penulisan sejarah dan sekarang pembikinan video sejarah di sekitar kita. Ya, kelompoknya Nabesto mau terlebih dahulu? Oh ya, boleh, silahkan kelompoknya Nabesto. Iya, di atas. Yang ini ya, kemarin ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menampilkan hasil dari kerja kami. Sebelumnya perkenalkan saya Nova Pertama. Saya Muhammad Abdurrahman. Saya Fadil Ramadan. Oke, di sini saya akan menampilkan foto-foto dari di pabrik bekas pabrik gula. Pabrik gula ini didirikan oleh EJOW dan AO Vandenberg. Lalu oleh RMT pernah sebagai perseroan pembatas. Pabrik ini didirikan pada tahun 1881. Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, terima kasih. Yuk ditutup. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kita lakukan diskusi kelompok, sudah kita lakukan presentasi juga. Terus kita juga akan menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari tadi. Sudah mendengarkan video YouTube tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni, dan kalian juga sudah melakukan riset langsung bahkan kepada tempat-tempat bersejarah tadi. Terima kasih ya, ada banyak sekali tadi, ada eks pabrik gula, ada pesanggrahan Karangkemuning, ada mana lagi tadi? Iya, Pantai Trisik. Di Pantai Trisik ada apa tadi Mbak? Iya, pesanggrahannya siapa? Pakualam, ya, ada pesanggrahannya eks Pakualam. Dan di sini saya harapkan kepada kalian dapat menghargai situs-situs atau tempat-tempat bersejarah tersebut. Teman kamu sudah memaparkan tentang video yang mereka buat berkaitan dengan sejarah yang ada di sekitar mereka, sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Bahkan tadi bagus sekali kelompoknya Noval tadi ya, bagus sekali, dan besok serta teman-teman di kelompoknya sudah bahkan riset datang langsung ke eks pabrik gula di Sewu Galur dan mengambil hikmah dari itu bahwa seni bangunannya sangat Eropa ya di zaman dahulu, Eropa yang masih lama gitu, tahun 1883-an. Oke, dari sini kita tarik kesimpulan. Ada yang mau memaparkan kesimpulannya? Ya, Mbak Jihan, boleh berdiri dulu Mbak Jihan. Silakan berdiri. Setelah kita belajar sejarah sebagai ilmu peristiwa, kisah, dan seni, kami dapat mengetahui bahwa ternyata di sekitar rumah kami banyak sekali peninggalan sejarah yang harus dilestarikan dan dijaga keautentikannya.
Oh ya, terima kasih, harus dilestarikan ya dan dijaga keautentikannya. Ada lagi? Ya, boleh. Setelah kita mengetahui banyaknya sejarah-sejarah yang ada di sekitar kita, sebagai generasi penerus kita harus menjaganya dengan cara tidak mencoret-coret, merusak, mengambil, dan hal-hal lain yang membuat sejarah itu menghina. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Ya, alhamdulillah kita tarik kesimpulan ya bahwa memang benar. Ternyata di sekitar lingkungan kita, di sekitar sekolah ini saja banyak sekali sejarah-sejarah peninggalan dari nenek moyang kita atau bahkan dari masa penjajahan Belanda ya yang ada di Indonesia. Jadi kita memang harus melestarikannya, tidak mencoret-coret, menjaga keautentikannya, serta apa yang terlebih kita berusaha menjaganya ya, jangan sampai kita mengambilnya atau hal lain. Dari sini kita cukupkan untuk pelajaran hari ini ya. Sebelum itu silahkan dikerjakan post test yang tadi ya. Dibuka dulu HP-nya. Ya, post testnya dibuka dan dikerjakan. Kerjakan post testnya. Bisa buka semuanya? Bisa. Iya. Soalnya mudah kan? Nggak sulit kan? Mudah, Bu. Oh, mudah ya, alhamdulillah. Dikerjakan. Coba kita cek post testnya. Ya, sudah ada 13 siswa yang menjawab. Terima kasih. Ini ada Mbak Maura Dwi, Fahrul, Putri, Nina, Deviani. Ya, Putri ini aktif sekali ya. Putri mana? Putri tunjuk jari. Iya, terima kasih. Putri ini aktif sekali ternyata. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya ya sudah bertambah lagi, sudah ada 19 respon post test. Dan dari hasil post test ini alhamdulillah ya sudah banyak sekali jawaban yang benarnya. Oke, terima kasih untuk post testnya. Hasil pembelajaran hari ini kira-kira yang paling penting dan paling terngiang buat kamu apa? Ya, sejarah. Sejarah harus diapakan? Iya, dilestarikan. Dan jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan hari ini, ya kan? Apa yang kita lakukan ini adalah sejarah bagi esok hari. Jadi selalu hargai dirimu, ciptakan sejarah terbaikmu. Hargai dirimu dan ciptakan sejarah terbaikmu. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang penulisan yang lebih rinci lagi, yaitu berkaitan dengan sinkronik dan diakronik untuk minggu depan. Jadi silahkan dipelajari. Untuk hari ini saya akan bacakan pantun. Buah nanas, buah ceri, buah melon enak sekali. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Esok hari kita belajar sejarah lagi. Terima kasih dari saya cukup sekian. Pulangnya hati-hati di jalan. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Hati-hati di jalan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reward untuk diri kita sendiri.